Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua yang hadir dalam kelas Internasional Talimul Quran Academy. Alhamdulillah kita mendapatkan karunia kembali ya dari Allah Ta'ala untuk kembali belajar bersama terjemahan dari surah-surah Al-Quran ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ke-52 ini, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita sebelumnya ya, masih di dalam surah Al-Baqarah. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah ayat 241 sampai dengan 246, sekitar 5 ayat ya, 5 atau 6. Nah, mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu masih mengingat ya, menghafal pelajaran-pelajaran sebelumnya, sehingga kosakata-kosakata yang pernah dipelajari, ya, yang pernah dicatat mungkin oleh semua peserta itu bisa membantu untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang lainnya di kemudian hari. Saya ingatkan juga bahwa ITKA punya YouTube channel ya, jangan lupa untuk dikunjungi oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Siapa tahu ada yang mungkin ketinggalan pelajarannya, semua pelajaran itu bisa dipelajari ulang ya di akun YouTube ITKA. Jangan lupa juga di like, di share, dan subscribe ya. Kita akan mulai saja pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Seperti biasa nanti saya akan tilawatkan terlebih dahulu sesuai dengan kaidah makhraj dan tajwid. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu juga bisa perhatikan dan bisa mengikuti di rumah masing-masing ya. Baru setelah itu kita akan pelajari terjemahnya, baik terjemah lengkap maupun terjemah perkata. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 241 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 241, ayat yang pertama kita pelajari pada pertemuan kita kali ini ya. Nah, kita baca dulu nih terjemah lengkapnya. Dan orang-orang yang akan wafat di antaramu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat bagi istri-istrinya, yaitu suatu perbekalan hidup untuk setahun, tanpa mereka harus keluar dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa atasmu tentang apa yang mereka lakukan secara layak terhadap dirinya. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, kembali saya ingatkan kepada Bapak-Bapak, Ibu-ibu bahwa terjemahan yang warnanya merah ini terjemahan mafhum ya, atau ditambahkan agar lebih mudah dipahami. Walladzina yutawaffawna minkum. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan wafat di antaramu, wa yadharuna azwajan, kalau di sini diwakafkan jadi azwaja ya. Fathahnya hilang satu. Hendaklah ia dan serta meninggalkan istri-istrinya wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj.
hendaklah berwasiat bagi istri-istrinya, yaitu suatu perbekalan hidup untuk setahun tanpa mereka harus keluar dari rumah. Jadi di sini kalimatnya ghairu ikhrajin, tanpa keluar. Nah, di sini terjemahnya dipermudah atau diperlengkap biar kita bisa lebih mudah memahami. Ghairu ikhraj maksudnya di sini tanpa mereka keluar rumah atau tanpa diusir dari rumah mereka. Fa in kharajna, tetapi jika mereka keluar sendiri atau memutuskan tidak tinggal lagi di rumah suaminya gitu ya. Fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Maka tidak ada dosa atasmu tentang apa yang mereka lakukan secara layak terhadap dirinya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini kembali membahas tentang seseorang yang terpisah ya. Kalau di sini dalam hal ini suaminya meninggal. Kita pelajari terjemah perkatanya. Walladzina, wa dan alladzina, orang-orang yang yutawaffauna, akan wafat. Ini yutawaffauna, akan wafat, akan meninggal, atau akan disebabkan sehingga ia mati atau meninggal. Minkum, min dari kum kalian, minkum diantara kalian, wa yadharuna, wa dan yadharuna, ya meninggalkan atau mereka meninggalkan, azwajan, azwajan istri-istri atau pasangan-pasangan, wasiyatan. Nah, wasiat di sini bentuknya masdar ya, tapi di sini terjemahnya tepatnya adalah dengan kata kerja. Hendaklah membuat wasiat atau hendaklah ia berwasiat. Li azwajihim, li bagi, azwaji pasangan-pasangan atau istri-istri, him mereka. Wasiyatan li azwajihim. Hendaknya mereka membuat suatu wasiat bagi istri-istri mereka yang ditinggalkan. Mata'an. Mata'an ini sudah muncul ya dalam mungkin 2 pertemuan sebelumnya. Pertemuan lalu juga ada ini kata mata'an ini. Bekal hidup ya, perbekalan hidup. Ilal hauli, ila sampai al-haul 1 tahun ya. Ilal haul, hendaknya ia membuat wasiat berupa perbekalan yang baik selama 1 tahun, untuk 1 tahun. Ghaira ikhrajin, ghaira ikhrajin. Ghaira tanpa, ikhrajin keluar ya, tanpa mengeluarkan mereka dari rumah, tanpa mereka harus diusir dan sampai terusir ya. Seseorang ketika misalkan suaminya telah meninggal, mungkin keluarga yang tidak suka, kemudian akhirnya memutuskan untuk mengusir, nah itu tidak boleh ya. Fa in kharajna, fa maka in, jika kharajna, perempuan tersebut keluar atau memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah tersebut, fala junaha, fa maka la tidak ada junaha dosa, alaikum atas kalian, fi ma fa'alna, fi di dalam, ma apa-apa, fi ma tentang apa-apa, fa'alna yang mereka lakukan, fi anfusihinna, fi mengenai anfusihinna diri mereka, diri istri-istri tersebut ya. Mim ma'rufin, min dari ma'ruf yang baik ya, secara layak. Wallahu wallah, dan Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Jadi di sini di dalam ayat yang pertama ini Allah Ta'ala kembali memberikan hak yang baik ya bagi orang-orang yang ditinggalkan. Kalau sebelumnya itu yang diceraikan ya, nah kalau di sini yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Ada perlakuan-perlakuan yang perlu diperhatikan oleh ahli waris dari si suami tersebut, bahwa misalkan suami tersebut harus memberikan wasiat yang baik ya, yang layak, kebutuhannya harus dipenuhi juga. Begitupun ahli waris pun harus memenuhi, harus menyempurnakan wasiat dan hak dari istri yang ditinggalkan tersebut, dan tidak boleh itu yang namanya diusir, dihardik dan lain sebagainya. Minimal di sini dikatakan 1 tahun gitu kan. Bahkan kalau misalkan bisa lebih ya itu alangkah
lebih baik sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak juga harus disediakan perbekalan hidup yang layak. Inilah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Walil mutallaqat, dan bagi al-mutallaqat, para perempuan yang kena talak, yang ditalak oleh suaminya, mata'un bil ma'ruf, ya. Mata'un. Nah, ini mata'un bekal hidup tadi ya. Nah, ini terjemahan yang merah ini ditambahkan juga harus disediakan. Artinya mata'un harus menyediakan perbekalan juga bil ma'ruf, yang baik, yang layak. Haqqun 'alal muttaqin. Ini adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Memang terkadang yang kita temukan secara realita sangat berbanding terbalik ya, banyak orang yang melupakan hak-hak seperti ini. Nah, ini makanya kita sama-sama belajar di sini untuk mengetahui apa sih firman Allah Ta'ala terkait hal-hal seperti ini yang sangat sensitif. Walil mutallaqat, dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak, mata'un. Nah, ini tadi sudah muncul ya, mata'un, perbekalan hidup bil ma'ruf, yang layak ya, yang baik. Haqqon, nah ini adalah hak, ini adalah kewajiban alal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus memenuhi hal ini ya, hak-hak orang-orang yang mengalami musibah tersebut harus dipenuhi. Kesedihan yang diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan yang tidak baik itu tidak lantas kemudian kita harus menambahkan itu dengan omongan, cibiran, gibah, dan lain sebagainya. Malah harus dilindungi, karena Al-Quran pun melindungi hak-hak orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tandanya bagimu supaya kamu mengerti. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tandanya bagimu la'allakum ta'qilun. Supaya kamu mengerti. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah Ta'ala menjelaskan, bayyana yubayyinu, fi'il mudhari'nya ya, lakum, bagi kalian, kepada kalian, ayatihi, tanda-tandanya. Kalau ayatihi, tandanya. Ayatihi, tanda-tandanya. La'allakum, agar kalian, supaya kalian, ta'qilun. Ta'qilun menggunakan akal ya nih. Ain, qaf, lam, akal. Nah, akal, aklun. Ta'qilun, kalian mengerti, kalian menggunakan akal untuk berpikir, ya, untuk memikirkannya lah. Gitu. Jadi ini akan sangat mudah sekali nih. Ain, qaf, sama lam, ta'qilun, akal, agar kalian menggunakan akal, agar kalian mengerti. Nah, ini kosakatanya sangat sering sekali muncul semuanya. Mudah-mudahan ini udah bukan masalah lagi bagi para peserta. Kita lanjutkan. Nah, baru di sini masuk ke rukuk baru ya. Pembahasan terkait pemeliharaan hak-hak dari orang-orang yang ditalak, kemudian yang meninggal atau proses talak itu sebenarnya sudah selesai tadi di rukuk yang sebelumnya. Nah, ini rukuk yang baru. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apakah engkau tidak mendengar tentang orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati?
Padahal mereka itu berjumlah ribuan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian dia menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memiliki karunia bagi manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Terjemahannya, apakah engkau tidak mendengar tentang orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Nah, taro ini sebenarnya melihat ya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Di sini diterjemahkan juga, apakah kamu tidak mendengar? Taro ini juga artinya di satu tempat artinya mengerti ya. Alam taro. Makanya di sini diganti, apakah engkau tidak mendengar tentang orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Wahum ulufun hadaral maut. Mereka takut mati ya, padahal mereka itu jumlahnya ribuan. Faqala lahumullahu mutu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, tsumma ahyahum. Kemudian dia menghidupkan mereka. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi. Sesungguhnya Allah memiliki karunia bagi manusia, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Alam taro, apakah engkau tidak mendengar ya, terjemahan maknawinya seperti itu. Apakah kamu tidak mendengar, tapi terjemahan perkatanya adalah melihat ya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat atau apakah kamu tidak mengerti? Ilal ladzina kharaju, ila kepada alladzina orang-orang yang kharaju. Kharaju mereka keluar ya. Kharaja yakhruju. Kharaju mereka keluar. Min diarihim, min dari diar, kampung halaman mereka ya. Min diarihim, dari kampung halaman mereka. Wahum, padahal mereka ulufun. Ulufun ribuan. Ulufun ribuan. Hadaral maut. Hadaral maut, hadaral takut, al maut kematian. Mereka takut pada kematian. Faqala lahumullahu, faqala maka berkatalah lahum kepada mereka Allahu Allah ya. Allahnya sebagai subjek di sini karena harokatnya dhammah ya. Faqala lahumullahu, maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kamu. Summa ahyahum, summa kemudian ahyahum, dia membangkitkan atau menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, lazu fadlin, la sungguh, zu memiliki, fadlin karunia. Lazu fadlin, sungguh yang memiliki karunia. Alan nasi, ala atas annas manusia. Walakinna, akan tetapi, aktsaron nasi, aktsaro kebanyakan. Mayoritas. Annas manusia, aktsaron nasi kebanyakan manusia. La yashkurun, tidaklah bersyukur. Nah, ini adalah pembahasan tentang kaum Bani Israel ya pada masa Hadrat Musa alaihissalam, yang mereka itu berusaha untuk diselamatkan dari Mesir ya, dari bangsa Mesir yang melakukan penjajahan terhadap Bani Israel, dan mereka hijrah. Tapi ketika mereka diperintahkan untuk hijrah, mereka malah takut gitu kan, takut akan kematian, takut akan dikejar oleh tentaranya Bani Israel dan lain sebagainya karena keegoisan mereka. Nah, di sini Hadrat Khalifatul Masih Arabi atau yang keempat rahimahullah menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, mutu. Mutu ini bukan berarti bunuhlah diri kalian sendiri gitu kan, karena Al-Quran tentu saja agama Islam sangat melarang bunuh diri, itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi perkataan mutu di sini artinya adalah bunuhlah hawa nafsu kalian sendiri ya. Bunuhlah hawa nafsu kalian sendiri yang menaklukkan diri kalian, sehingga kemudian Allah Ta'ala akan menghidupkan kalian menjadi manusia dengan jiwa kerohanian yang baru ya. Jadi setiap orang termasuk diri kita itu harus membunuh hawa nafsu kita sendiri. Nah, barulah setelah hawa nafsu kita mati, kita akan hidup dalam bentuk wujud yang baru ya. Kalau misalkan kata
para sufi itu mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum kamu mati ya. Jadi jiwa hawa nafsu kita itu hendaknya mati dulu sehingga kita akan mendapatkan kedamaian dari segi spiritualitas ya. Kita lanjutkan. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Waqatilu, dan berperanglah. Fi sabilillahi, fi di sabil jalan Allah, Allah fi sabilillahi di jalan Allah. Wa'lamu, wa'lamu, dan ketahuilah Allah bahwasanya Allah sami'un, Maha Mendengar, alimun, Maha Mengetahui. Nah, setelah sebelumnya ini, di ayat sebelumnya ini kan pembahasan tentang Bani Israel yang menyatakan kekhawatirannya, ketakutannya, ya, kepengecutannya untuk tidak membantu Nabi Musa alaihissalam di dalam pertempuran untuk meraih tanah yang dijanjikan itu, ya kan kaum Bani Israel takut tuh. Takut mereka nggak mau bantu Nabi Musa alaihissalam. Nah, barulah di sini diarahkan kepada umat muslim, waqatilu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah Ta'ala, berusahalah untuk membantu Nabi Allah Ta'ala. Karena di sini diajarkan suatu kaum yang tidak membuang rasa takut mati dan tidak bersedia mengorbankan segalanya untuk keutuhan dan kemuliaan bangsa atau agama Allah Ta'ala, maka kaum itu tidak berhak hidup. Itulah rahasia kemajuan nasional yang ditanamkan dan berulang-ulang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, dalam suatu riwayat itu para sahabat saking setianya kepada Rasulullah SAW yang berbeda dengan kaum Yahudi yang takut membantu nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Kalau umat Rasulullah SAW itu, para sahabat pernah berkata, kami akan berperang di depan Rasulullah, akan berperang di belakang Rasulullah, di kanan Rasulullah, di kiri Rasulullah. Bahkan kalau misalkan Rasulullah memerintahkan kami untuk terjun ke jurang sekalipun, kami pasti akan terjun. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan kualitas dari para sahabat Rasulullah SAW dan juga para nabi yang lainnya. Luar biasa, makanya kuwat qudsiyah Rasulullah sampai mempengaruhi keadaan orang-orang Arab pada masa itu sampai menjadi orang yang begitu loyal, luar biasa sekali. Nah, kita pun jangan kalah dengan umat-umat terdahulu. Kita harus selalu siap sedia untuk mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan kehormatan sebagaimana janji kita yang ada di janji badan-badan itu untuk kepentingan agama. Kita harus bersedia karena kualitas para sahabat yang diharapkan itu adalah yang seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, "Ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Nah, di sini ada shod, ada sin ya. Ada huruf shod, di atasnya ada huruf sin. Nah, ini bisa dibaca dengan dua cara. Wayabsut pakai sin biasa atau wayabsut pakai shod ya. Terserah mau yang mana. Siapakah yang mau memberi pinjaman suatu yang baik kepada Allah agar dia nanti melipat gandakannya baginya berlipat ganda. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberikan pinjaman suatu yang baik kepada Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, agar dia Allah Ta'ala nanti melipat gandakannya baginya berlipat ganda yang banyak.
Wallahu dan Allah yaqbidu wa yabsut, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Ma dzalladzi, man barang siapa, dzalladzi yang, man siapakah, dzalladzi yang, yukridullaha memberikan pinjaman, Allah kepada Allah, qardon hasanan, qardon pinjaman, hasanan yang baik ya. Tentu maksudnya sedekah, pengorbanan harta, membantu agama Allah Ta'ala dalam berbagai hal secara finansial dan lain-lain. Fayudha'ifahu lahu, maka ia akan melipat gandakannya baginya, ada afan, lipat ganda, berlipat-lipat, katsiratan yang banyak. Wallahu dan Allah, yaqbidu menyempitkan, wa yabsutu dan melapangkan rezeki, wa ilaihi dan kepadanya turja'un, engkau atau kalian akan dikembalikan. Ya, di sini Allah Ta'ala mengajarkan kita kembali bagaimana sistem sedekah ya, atau pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala di dalam agama Islam, betapa pentingnya ya. Tapi syaratnya, kalau misalkan kita ingin Allah Ta'ala memberikan karunia yang luar biasa, apapun itu bentuknya, harus qardon hasanan ya, harus pinjaman yang baik, artinya dengan rezeki yang baik juga, cara yang baik juga gitu kan. Kalau misalkan kita melakukan pengorbanan tapi setelah itu kita mengeluh, aduh setelah bayar canda saya bingung ini gimana hidup gitu kan. Aduh, misalkan perjanjian saya sekian nih, terlalu besar nih kayaknya nih gitu kan. Atau misalkan pengorbanan yang diberikan harus dari sumber yang baik gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, barulah itu Allah Ta'ala akan memberikan karunia yang luar biasa. Tapi kalau misalkan seseorang ngedumel dan lain-lain gitu ya, ya tentu Allah Ta'ala akan menilai itu juga gitu. Tapi berapa besar tentu saja kadar kualitas pengorbanan yang diberikan itu akan berbeda ya di mata Allah Ta'ala, tergantung bagaimana keikhlasan kita sendiri. Jadi mungkin ini tidak perlu dijelaskan banyak-banyak karena dari artinya saja sudah mampu dipahami dengan baik ya. Yang pasti kita harus memahami bahwa Allah Ta'ala itu bersifat Ar-Razzaq ya, Al-Ghani juga, dan Allah Ta'ala yang mengatur rezeki karunia terhadap setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi kita jangan takut untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala, untuk mengedepankan keperluan-keperluan agama, keperluan-keperluan dari pemenuhan misi dari Rasulullah SAW. Karena hal-hal yang seperti itu Allah Ta'ala akan sangat menghargai itu ya. Baik, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya ya, baik dengan saya ataupun dengan Maulana Farizal sebagai gurunya. Jazakumullah khairal jazaa. Saya ucapkan sekali lagi atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan melalui program yang penuh berkah ini. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa juga kunjungi ITKA ya, YouTube channelnya, bisa dipelajari ulang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.